Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan inti dari kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab pertama, bab qaulihi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa taala, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang adab terhadap kedua orang tua sangat penting, ya, karena kita tahu di antara amal yang terbaik adalah berbakti kepada kedua orang tua. Banyak dalil yang menunjukkan akan agungnya berbakti kepada orang tua. Saya akan sebutkan secara sekilas, ya, dalil, ya, atau ya, dalil agungnya berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan haknya dengan hak kedua orang tua. Dalam beberapa ayat seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dalam surat Al-Isra, ya. Di sini Allah mengatakan, Allah perintahkan agar kalian beribadah kepada Allah semata dan berbaktilah kepada kedua orang tua, ya. Jadi harus bertauhid kepada Allah. Allah gandengkan antara tauhid dengan bakti, ya. Perhatikan sini, tauhid digandengkan dengan birrul walidain. Kemudian di antaranya Allah Subhanahu wa taala juga di antara hak Allah agar tidak disekutuai, ya. Jangan berbuat syirik kepada Allah. Allah gandengkan dengan berbakti kepada orang tua. Yang kedua, hak Allah agar tidak syirik digandengkan dengan birrul walidain. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jadi ini juga dalil bahwasanya berbakti pada orang tua sangat besar nilainya, karena Allah gandengkan dengan larangan untuk berbuat syirik kepada Allah, dan antara hak Allah adalah agar tidak seorang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalam ayat yang lain, yang pertama, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dalam ayat yang lain Allah gandengkan keduanya, ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana.
Di sini Allah gandengkan perintah untuk tauhid dan larangan berbuat syirik dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan akan agungnya hak berbakti pada orang tua. Yang ketiga, gandengkan perintah bersyukur kepada Allah dengan bersyukur kepada orang tua. Pada orang tua. Allah berfirman, "Anishkurli wa liwalidayka ilayal masir." Anishkurli wali ilayal masir ya. Kata Allah, berterima kasihlah kepadaku dan terima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ini menunjukkan agungnya kita hendaknya bersyukur kepada kedua orang tua. Bahkan Allah gandengkan perintah untuk bersyukur itu berterima kasih kepada orang tua dengan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan agungnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena saking besar jasanya orang tua terhadap kita. Kemudian di antaranya Allah mensifati anak saleh dengan suka berdoa kepada orang tua, berdoa untuk orang tua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Allah Nabi ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min thalath." Jika seorang sudah meninggal dunia maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Kemudian Nabi menyebutkan 3 perkara tersebut. Kata Nabi SAW, sadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Jadi kalau seorang tidak sering mendoakan orang tuanya, maka dia tidak soleh. Dia tidak soleh. Kenapa ikhwan? Karena dalam hadis kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membalas jasa orang berbuat baik kepada kita. Kata Nabi SAW, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, fakafi'uhu, maka balaslah setimpal. Kenapa kita disuruh untuk balas setimpal? Agar kita enggak banyak utang budi sama orang. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Maka jika ada orang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah setimpal dengan kebaikannya. Fa illam tajiduna ma tukafi'unahu. Kalau kalian tidak mendapati apa yang bisa membalas kebaikannya, fad'u lahu, maka doakan. Doakan. Kita berdoa, banyak orang kita berbuat baik sama kita tidak bisa balas. Secara materi kita enggak bisa balas. Secara jasa kita enggak bisa balas, tapi kita bisa balas dengan banyak mendoakan dia. Bi dhahril ghaib, dia tidak tahu tapi kita sering doain dia. Nah, orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita adalah orang tua. Makanya dia yang paling sering harus kita doakan, karena secara materi kita enggak mungkin balas kebaikan orang tua. Ya, karena dia melakukan sesuatu yang tidak mungkin kita balas. Kita berasal dari air maninya dan ovum ibu kita, sel ovum ibu kita yang mengandung kita, ibu kita yang melahirkan kita, ibu kita yang menyusui. Itu kita enggak bisa balas secara materi, enggak bisa. Oleh karenanya kita enggak bisa balas secara materi, ya. Maka kita balas dengan apa? Dengan doa. Dan orang yang paling berhak untuk kita doain adalah orang tua. Nah, kalau ada anak tidak suka tidak suka mendoakan orang tuanya, atau jarang mendoakan orang tuanya, berarti ini orang tidak tahu diri. Orang tidak tahu diri. Bukankah Nabi SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidaklah dikatakan orang bersyukur kepada Allah yang tidak tahu bersyukur kepada manusia. Dia tidak tahu balas budi. Kalau dia tidak tahu balas budi kepada manusia, berarti dia tidak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengkaitkan kesolehan seseorang dengan banyaknya dia berdoa kepada orang tuanya. Ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua adalah ibadah yang sangat agung. Kemudian nanti akan kita dapatkan juga dalil tentang akan agungnya berbakti kepada orang tua. Fatwa Ibnu Abbas
Akan datang insyaallah penjelasannya radhiyallahu taala anhuma bahwa berbakti kepada orang tua menggugurkan dosa-dosa. Menggugurkan dosa. Akan datang dua fatwa kita akan sebutkan ketika Ibnu Abbas ditanya oleh seorang yang membunuh orang lain, apakah dia masih bisa bertobat? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kau masih punya ibu? Masih, berbaktilah kepada ibu. Satu lagi kisah seorang wanita yang melakukan sihir. Kemudian dia menyesal, dia datang pada Ibnu Abbas, dia mengatakan, apakah saya masih bisa bertobat? Kata Ibnu Abbas, kau masih punya orang tua? Berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Maka ini saya kau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara dalil akan agungnya berbakti pada orang tua, Allah menyebutkan di antara amalan-amalan soleh para anbiya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Seperti Allah sebutkan tentang Nabi Yahya alaihissalam. Ya. Wa barram biwalidayhi. Ya. Bahwasanya Nabi Yahya alaihissalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Demikian juga Nabi Isa, Allah mengatakan wa barram biwalidati. Kata Nabi Isa, aku berbakti kepada ibuku karena Nabi Isa hanya punya ibu. Ya. Kemudian juga ketika Nabi SAW sebutkan tentang khairut tabi'in Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani kata Nabi SAW, khairut tabi'in Uwais Al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Bahkan Nabi mewasiatkan kepada Umar, wahai Umar, kalau kau ketemu dengan Uwais Al-Qarani, mintalah agar dia mendoakan ampunan bagimu. Sehingga Umar bin Khattab selalu mencari, ada orang enggak namanya Uwais dari Qaran. Saya ingin minta agar dia doakan kebaikan bagi saya. Ketika Uwais Al-Qarani datang, maka Umar bertanya, apakah engkau Uwais, kamu dari Qaran, kamu begini, kamu punya ibu yang kau berbakti kepadanya, kau dulu punya penyakit baras yang kemudian sembuh. Uwais sampai heran, ini Umar tahu dari mana? Maka Umar menjelaskan, Nabi yang menyampaikan. Di antara amal soleh Uwais Al-Qarani, dia punya ibu dan dia berbakti padanya. Jadi jadilah orang-orang soleh ini di antara amalan andalan mereka adalah berbakti kepada kedua orang tua. Tadi Nabi Yahya, kemudian siapa? Nabi Isa, kemudian di antara kalangan tabi'in siapa? Uwais Al-Qarani. Amalan-amalan andalan orang-orang soleh. Tadi ada Nabi Yahya alaihissalam, Isa alaihissalam, Uwais Al-Qarani. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tentu sebagian kecil dalil ya tentang agungnya berbakti kepada kedua orang tua. Ya, nanti akan datang dalil-dalil yang lain seperti Nabi mendahulukan berbakti kepada orang tua daripada berjihad fi sabilillah. Akan kita bacakan insyaallah. Ini ikhwan di antara sedikit dalil tentang agungnya berbakti kepada kedua orang tua, sehingga seorang yang tahu bahwasanya hidup dia cuma hanya sebentar di atas muka bumi ini, hendaknya pandai-pandai untuk memilih skala prioritas agar dia bisa meraih surga setinggi-tingginya. Maka lakukanlah dia amalan yang terbaik. Di antara amalan terbaik yang sangat mudah masukkan orang ke dalam surga adalah berbakti kepada kedua orang tua. Makanya kalau ada kedua orang tua masih hidup, kemudian seorang tidak bisa masuk surga, maka itu orang yang celaka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ragima anf, thumma ragima anf. Merugi dan merugi dan merugi. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi ahadahuma aw kilayhima indal kibar, thumma lam yadkhulil jannah. Seorang yang masih mendapati kedua orang tuanya hidup, salah satunya atau dua-duanya di masa jompo, kemudian dia tidak bisa masuk surga. Ini orang yang merugi. Artinya, sebab untuk masuk surga sudah di hadapan mata dia, tinggal dia lakukan, dia masuk surga, namun dia tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Maka Nabi mensifati orang ini dengan orang yang rugi. Taib.
jadi antara dalil juga tentang agungnya berbakti pada orang tua, durhaka kepada orang tua adalah dosa yang paling besar setelah kesyirikan. Durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa paling besar setelah kesyirikan. Ini sudah ya? Baik. Para ulama dalam buku-buku fikih atau dalam buku-buku yang mereka tulis, mereka sering menulis bab, mereka sebut bab albir wassilah. Albir maksudnya berbakti kepada orang tua, pada orang tua. Silah maksudnya silaturahmi. Kalau kita lihat sebenarnya berbakti kepada orang tua adalah bagian dari silaturahmi. Jadi kalau kita mau bikin himpunan, ya ini silaturahmi. Jadi berbakti kepada orang adalah irisannya itu berbakti sama orang tua. Dan berbakti adalah silaturahmi yang teragung. Itu berbakti adalah silaturahmi yang teragung. Hanya saja para ulama membedakan albir dan silah. Padahal ini satu bab sebenarnya. Jadi albir wasilah itu menyebutkan khusus baru umum. Karena albir ini khusus, asilah lebih umum. Ini khas, ini am. Atau zikrul am ba'dal khas kalau istilah para ulama. Jadi lebih khusus, lebih umum. Tapi dia termasuk dari silaturahmi. Kenapa dibedakan? Karena memang syariat membedakan. Karena birrul ini bir al-walidain ini punya kedudukan sangat tinggi sehingga perlu dikhususkan penyebutannya dalam syariat. Sehingga ada istilah birrul walidain. Dan kalau melanggar birrul walidain istilahnya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kalau silaturahmi menyambung silaturahmi namanya silaturahmi, kalau melanggar silaturahmi namanya qati'atur rahim, memutuskan silaturahmi. Dua-duanya birrul walidain dan silaturahmi ibadah yang agung, tetapi dibedakan karena birrul walidain sangat agung. Kemudian dosanya juga dosa memutus silaturahmi besar, tetapi lebih besar lagi dosa durhaka kepada kedua orang tua. Jadi maksud saya kenapa para ulama membedakan antara birrul silah, karena birrul walidain memiliki kedudukan yang spesial karena ibadahnya sangat agung dan dosanya juga yang melanggar sangat besar, ya, sangat besar. Baik, yang dimaksud dengan al-walidan, siapa yang dimaksud dengan al-walidan? Jadi birrul walidain sekarang Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa wassaynal insana biwalidayhi husna." Perhatikan, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah menggunakan kata wasiat, yaitu perintah yang spesifik untuk diperhatikan. Kalau kita bilang saya perintahkan kamu untuk ini, melakukan ini dan itu, lebih spesifik lagi kalau saya mengatakan saya wasiatkan kamu. Jadi perintah yang mendapatkan perhatian khusus disebut dengan apa? Wasiat. Makanya istilah wasiat digunakan untuk orang yang akan meninggal dunia. Saya berwasiat kepadamu, ya biasanya dia berikan wasiat agar dikerjakan setelah dia meninggal dunia. Karena setelah dia meninggal dunia mungkin dia kurang perhatian, mungkin haknya dilalaikan, maka dia menggunakan. Dia tidak mengatakan saya perintahkan kamu setelah saya meninggal, tapi saya wasiatkan kepadamu. Jadi wasiat ini perintah yang khusus. Allah mengatakan wa wassaynal insana, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Al-walidan, kedua orang tua, biwalidayhi kata Allah Subhanahu wa taala. Biwalidayhi. Jadi kedua orang tuanya. Ma'ruf yang dimaksud dengan kedua orang tua adalah yang dia lahir dengan sebab mereka berdua. Kedua orang tuanya itu ayah dan ibunya, ayah kandung dan ibunya. Ayah kandung dan ibu kandung. Yang dimana kedua orang ini adalah sebab wujudnya dia di atas muka bumi ini. Dia berasal dari sperma ayahnya dan dia berasal dari sel telur atau sel ovum ibunya. Maka bersatulah kedua zat tersebut, ya. Allah mengatakan hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Kami ciptakan manusia kata Allah min nutfah, dan nutfah amsyaj yang tergabung antara
air mani dengan apa? Sel telur ovum. Makanya disebut campuran. Disebut dengan amsyaj. Ya. Jadi inilah yang disebut dengan kedua orang tua yang dimaksud. Dan itu dibatasi hanya orang tua ayah kandung dan ibu kandung. Tidak melebar, tidak sampai pada ayah, pada kakek dan nenek dari ayah maupun ibu, enggak. Kita berbuat baik kepada kakek nenek itu termasuk silaturahmi. Silaturahmi. Dia babnya masuk silaturahmi. Kakek nenek dari ayah, kakek nenek dari ibu. Bukan masuk birrul walidain karena yang dimaksud walidain itu yang ayah dan ibu kandung. Paham? Apalagi cuma ibu tiri misalnya atau ayah tiri, ya. Ini semua bukan yang dimaksud dengan al-walidan yang dimaksud dalam Al-Qur'an. Kita disuruh berbuat baik kepada mereka semua. Berbuat baik kepada ayah, kepada kakek dan nenek, berbuat baik kepada ibu tiri, kepada ayah tiri karena mereka adalah kerabat, ya. Tetapi yang dimaksud al-walidain adalah orang tua kandung, ayah kandung maupun ibu kandung. Karenanya di antara kesalahan yang sering saya ditanyakan itu ditanya, Ustaz, apakah berbakti kepada ibu mertua sama dengan ibu kandung? Wah, ini jelas salah. Ya, karena ibu mertua bukan ibu kandung. Kalau kita berbuat baik kepada ibu mertua, kita bantu istri kita untuk berbakti kepada ibunya. Insya Allah kita juga dapat pahala. Tetapi kita sendiri ketika kita berbuat baik kepada ibu mertua tidak sama dengan berbuat baik kepada ibu kandung. Karena kita hanya berasal dari ibu kandung ini. Ibu kandung ini kita berasal dari sel ovumnya. Kalau ibu mertua, kita tidak pernah dalam perut ibu mertua. Dan ibu mertua bukan cuma satu, ya, bisa apa? Bisa ditambah, bisa diganti. Kata orang begitu. Makanya tidak boleh disamakan antara ibu mertua dengan ibu kandung, enggak boleh. Enggak boleh, ya. Nah, tapi tugas kita membantu istri kita untuk berbakti kepada ibunya. Kalau kita membantu dia, insya Allah kita juga dapat pahala. Tapi kita sendiri, ibu kandung tidak sama dengan ibu mertua. Jadi ini yang dimaksud kedua orang tua adalah ibu kandung dan ayah kandung. Baik, ini maksudnya. Yang lain di luar daripada itu adalah termasuk dari berbuat baik kepada kerabat. Apakah silaturahmi atau kerabat karena pernikahan, musyawarah, atau kerabat karena persusuan, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kerabat. Tapi untuk birrul walidain ini adalah ibadah khusus, ya. Sampai para ulama juga membedakan kalau kita kepada kedua orang tua yang kafir, tetap kita wajib berbakti. Tetapi kalau rahim dan kerabat-kerabat yang kafir hanya dianjurkan, tidak sampai pada derajat apa? Wajib. Ini maksudnya keistimewaan apa? Orang tua. Jadi ini kandung yang makanya di antara keistimewaan kedua orang tua, meskipun kafir kita wajib berbakti kepada mereka berdua selama mereka masih hidup. Adapun kalau kerabat-kerabat yang kafir, kita punya kakak misalnya non-muslim, kita punya paman non-muslim, kita punya saudara sepupuan, kita hanya dianjurkan, tidak sampai pada derajat apa? Wajib. Tidak sampai derajat wajib. Bahkan terkadang kita harus memutuskan silaturahmi kalau memang ada maslahat yang mengharuskan demikian. Misalnya ternyata dia menyerang Islam, misalnya bisa terjadi peperangan antara keduanya. Tapi orang tua tetap harus berbakti kepada orang tua meskipun mereka kafir. Baik, setelah itu saya sebutkan di antara nasihat Syekh Abdul Razak sebelum kita belajar tentang adab, ada beberapa hal, ada dua hal. Yang pertama beliau mengingatkan agar seorang ketika belajar adab berniat agar bisa mengamalkannya. Jadi kita belajar adab-adab ini bukan untuk sebagai wawasan saja, tapi kita berusaha untuk bisa mengamalkannya. Nanti adab terhadap ini, adab terhadap kita berusaha amalkan sedikit demi sedikit karena itu adalah ladang pahala kita. Ya. Jadi setiap kita belajar apapun, kita niatkan untuk bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, bukannya sekedar wawasan. Makanya Nabi SAW bersabda, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Al-Qur'an itu adalah membelamu atau akan menyerangmu, jadi bumerang bagimu. Kapan Al-Qur'an kita pelajari untuk kita amalkan, maka dia akan bela kita pada hari kiamat kelak. Dia akan beri syafaat bagi kita pada hari kiamat kelak. Tapi Al-Qur'an kalau kita pelajari sebagai wawasan saja, bahkan kita selisihi, maka akan jadi bumerang bagi kita. Makanya Nabi SAW sebutkan di antara 4 orang yang diadab di alam barzah, di antara seorang yang diberikan Al-Quran namun dia tidak mengamalkannya.
dia tidak mengamalkannya. Maka seorang ketika belajar ilmu apapun, dia niatkan untuk dia amalkan. Terlepas nanti dia bisa amalkan atau tidak, yang penting dia niatkan, saya ingin mengamalkan apa yang saya pelajari. Sehingga ketika dia belajar, dia serius, karena bukan sekedar wawasan. Bukan sekedar ilmu yang lewat, hanya sekedar nambah pengetahuan, enggak. Kita enggak ingin demikian, kita ingin kita belajar untuk bisa kita amalkan. Yang kedua, Syekh Abdul Razak memberi nasihat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memiliki adab yang baik. Karena adab itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhlak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Taus bin Kaisan seorang tabi'in ya. Dia pernah berkata, "Inna hadhil akhlaq wahaibu wa inna Allah tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdahu wahabahu minha." Kata Taus bin Kaisan rahimahullah taala, sungguhnya akhlak ini di antaranya adab-adab adalah anugerah wahaib, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menganugerahkan dari akhlak tersebut kepada hamba tadi ya. Dan adab banyak, adab terhadap ini. Seorang minta, makanya yang memberikan seorang yang menjadikan seorang berakhlak Allah Subhanahu wa taala. Akhlak adalah anugerah dari Allah. Karenanya mintalah kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sela-sela kita berdoa, jangan lupa kita berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku untuk melaksanakan akhlak yang terbaik. Karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku untuk meraih akhlak yang terbaik kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkanlah aku dari akhlak yang buruk, dan tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau semata. Jadi kita benar-benar berdoa karena subhanallah akhlak itu anugerah ya. Dan akhlak itu bisa diusahakan. Kalau kita berdoa kepada Allah, Allah akan membimbing kita menjadi pemilik akhlak yang baik. Jadi Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la asrif anni sayyi'aha illa ant. Ini Rasulullah SAW baca bahkan ketika salat di doa istiftah. Doa istiftah di antaranya doa ini. Kemudian demikian juga dalam hadis yang lain, Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah indahkan fisikku, maka indahkanlah juga akhlakku. Percuma seorang memiliki fisik yang menarik tapi ternyata akhlaknya buruk. Ini doa bukan dibaca ketika bercermin saja ya. Ya. Enggak, ini doa bukan khusus doa cermin, tapi doa kapan saja seorang baca ya. Tidak ada doa dan tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan doa ini khusus untuk bercermin. Tapi kapan kita ingin berdoa dengan doa tersebut, Allahumma ahsanta khalqi. Kita bertawasul dengan sifat penciptaan Allah, keindahan Allah, keindahan ciptaannya. Ya Allah, sebagaimana Kau telah indahkan ciptaanku, perangaiku, fisikku, maka indahkanlah perangaiku, indahkanlah akhlakku. Demikian juga kita berlindung dari akhlak yang buruk. Allahumma inna a'udzubika min munkaratil akhlak. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari akhlak-akhlak yang mungkar. Itu seorang berdoa kepada Allah. Dan kalau dia bukan hanya berdoa untuk dirinya, berdoa untuk kepada istrinya misalnya, dia angkat tangan, misalnya istrinya akhlaknya buruk, minta duit melulu ya. Kemudian ngomel melulu. Sehari kalau enggak ngomel kayaknya tidak absah, belum afdal kalau enggak ngomel. Jadi pasti sehari ngomel ya. Kemudian juga apa lagi? Bapak-bapak biasanya ibu ngapain Bapak? Minta duit melulu, ngomel melulu terus apa? Masya Allah enggak ya? Kalau di sini enggak. Alhamdulillah ya. Berdoa ya Allah, Allahumma hdi zaujati, Allahumma hdiha, ya Allah berilah petunjuk kepada istriku. Atau kita doain buat anak-anak, kita doain anak-anak agar berakhlak yang mulia. Jadi doa ini adalah kunci kebaikan. Kalau Allah kabulkan, selesai urusan. Mencukupkan kita dari banyak tarbiyah yang kita usahakan. Ya, percuma tarbiyah terus, tapi kalau tidak buka hatinya, susah. Tapi kita iringi dengan tarbiyah kita pada anak-anak, pada istri, pada diri kita sendiri sambil belajar, sambil berusaha, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang terlupakan, ternyata akhlak mulia itu wahaib, anugerah dari Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam bukunya Al-Adabul Mufrad membuka kitabnya dengan
adab terhadap kedua orang tua. Ini adab yang teragung dari sekian seluruh adab yang ada, yaitu adab sesama manusia. Adab yang teragung adalah adab terhadap kedua orang tua. Terlebih lagi pada sebagian orang adab ini terlupakan. Sebagian orang Masya Allah kalau adab terhadap pimpinan, adab terhadap kawan luar biasa. Dia pandai mengolah-olah kata, dia pandai menyenangkan kawannya, apalagi kepada bosnya. Tapi dia tidak pandai dan tidak bersabar untuk beradab kepada kedua orang tuanya. Dia bersikap terhadap kepada orang tuanya sekedarnya saja, ya. Tidak memilah-milih kata, tidak berusaha mencari hati kedua orang tuanya, tidak berusaha menyenangkan kedua orang tuanya, sekedarnya saja. Sementara kalau sudah terkait dengan orang lain, terhadap temannya, terhadap rekan kerjanya, terhadap bosnya, Masya Allah, adabnya luar biasa. Tapi sama orang tua kurang beradab. Ini adalah di antara kesalahan fatal. Taib, kita lanjutkan. Hadis pertama, an Abi Amr Asy-Syaibani qala haddatsana sahibu hadhihi ad-dar wa awma'a biyadihi ila dari Abdullah, itu Ibnu Mas'ud. Dari Abu Amr Asy-Syaibani rahimahullah, beliau berkata, pemilik rumah ini, kemudian dia sambil isyaratkan tangannya. Pemilik rumah ini maksudnya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, pernah menyampaikan hadis kepadaku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, pemilik rumah ini pernah berkata, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Ayul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Aku pernah bertanya kepada Nabi, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, summa ayu, fakultu summa ayu. Kemudian amal apa lagi yang paling dicintai oleh Allah? Selanjutnya apa? Qala summa birrul walidain. Selanjutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayu. Kemudian apa lagi? Qala summal jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad fi sabilillah yang ketiga. Qala haddatsani bihinna, kata Abu Amr Asy-Syaibani, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, haddatsani bihinna, Rasulullah SAW menyampaikan kepadaku 3 amal ini, yaitu salat pada waktunya, kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian jihad fisabilillah. Walau istazattuhu lazadani, seandainya aku minta tambah, maka Nabi akan memberi tambahan, ya. Nabi akan memberi tambahan, ya. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, dalam riwayat Muslim. Jadi kata Ibnu Mas'ud, kalau saya minta tambah yang keempat apa, yang kelima apa, Rasulullah pasti kasih. Rasulullah baik, terkenal sangat dermawan dalam segala hal, bahkan dermawan dalam ilmu. Ya. Rasulullah SAW dermawan dalam segala hal, bahkan dermawan dalam ilmu. Akan tapi kenapa Ibnu Mas'ud tidak minta tambahan lagi? Kata Ibnu Mas'ud, "Fama taraktu an astazidahu illa ir'aan alaihi." Aku tidak minta tambahan yang keempat apa, yang kelima apa, yang keenam apa, karena tidak ingin merepotkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ingin merepotkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian ulama mengambil dalil akan hal ini bahwasanya terkadang guru perlu perhatian terhadap murid dan sebaliknya terkadang murid perlu perhatian terhadap apa? Guru. Guru ketika menyampaikan ilmu perhatian sama murid ya, karena ilmu murid terlalu capek atau nanti dia enggak bisa menguasai, tidak bisa memahami dengan baik, mungkin jangan kelamaan atau mungkin jangan kecepatan, banyak hal. Artinya guru perhatian terhadap murid. Dalam sisi lain, murid juga perhatian sama guru. Kalau kelihatan guru udah capek, jangan dipaksa terus, ayo Ustaz, tambah lagi Ustaz, tambah lagi Ustaz ya. Ini Ibnu Mas'ud cuma tanya 3 aja. Ya Rasulullah, ayul amali ahabbu ila Allah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waqtiha. Suma ayun, kemudian apa? Birrul walidain. Suma ayun, kemudian apa? Jihad fisabilillah. Sudah selesai. Kata Ibnu Mas'ud, kalau saya minta tambah, Rasulullah pasti kasih tambah. Cuma saya tidak minta tambah ir'aan alaih. Enggak enak sama apa? Kasihan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka kelihatan lelah atau apa. Maka perlu juga murid-murid perhatian sama guru. Gurunya capek, kelihatannya dia jawab sudah enggak serius. Ditanya terus, gimana sih? Lama-lama ya haram. Gurunya
Tanya melulu udah capek, haram. Udah haram apa? Apalagi haram. Dia emosi bisa jadi berubah ya. Oleh karenanya qadhi tidak boleh memberi keputusan kalau lagi marah. Karena kemarahannya tersebut bisa mempengaruhi hukum yang dia sebutkan. Ustaz juga demikian manusia. Kalau dia lagi gak enak ini lagi sudah ditanya-tanya terus ya. Namanya dia manusia, dia melakukan kesalahan, akhirnya dia bisa melakukan kesalahan. Intinya murid juga harus perhatian sama guru. Perhatikan di sini. Pertama Rasulullah SAW ketika ditanya, amal apa yang paling baik? Kata Nabi SAW, yang paling dicintai oleh Allah. Berarti ini dalil bahwasanya Allah mencintai, ya atau tidak? Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah Allah dicintai dan mencintai. Jadi bukan cuma dicintai, Allah juga mencintai. Ya. Dan yang Allah cintai banyak. Bisa jadi Allah mencintai manusia, ya, bisa mencintai amal, bisa mencintai tempat-tempat tertentu. Contoh seperti Allah Subhanahu wa taala mencintai tempat-tempat tertentu, seperti Allah mencintai Mekah, kota Mekah. Allah mencintai masjid-masjid, seperti kata Nabi SAW ketika Nabi SAW diusir dari kota Mekah, kata Nabi SAW, innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah. Wahai Mekah, sungguhnya engkau adalah kota yang terbaik dan engkau kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Kalau bukan aku diusir oleh kaummu, aku tidak bakalan keluar darimu. Jadi Rasulullah mengatakan Mekah adalah wa ahabbu ardillah ilallah, kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kota Mekah. Contoh Allah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa habbul biqa ilallah masajiduha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Masjidnya karena itu tempat beribadah kepada Allah, tempat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai tempat-tempat tertentu. Kemudian contohnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang tertentu dan dalam Al-Qur'an banyak sekali. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang suka bertobat kepada Allah dan Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Wallahu yuhibbul muttaqin, Allah mencintai, innallaha yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Nabi bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah mencintai seorang kalau dia bekerja, dia kerja dengan profesional. Contoh. Jadi dalam ayat juga Allah mengatakan, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang Ali bin Abi Thalib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la utiyan al-ghadan ar-rayah rajulan, la utiyan ar-raya ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Yaftahullahu ala yadayhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, besok aku akan berikan bendera peperangan kepada seorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Jelas Allah cinta kepada sebenarnya. Ternyata orang tersebut Ali bin Abi Thalib. Ya, Allah akan memenangkan dengan sebab dia. Maka orang tersebut Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mencintai Allah dan Rasulnya dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian Allah juga menyebutkan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai. Jadi ada timbal balik, mencintai dan dicintai. Allah bisa dicintai dan Allah juga bisa mencintai. Makanya manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dua orang yang diberi gelar dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah, yaitu Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Yaitu Allah mencintai Ibrahim alaihissalam. Dan Rasulullah SAW bersabda, innallaha attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Jadi ada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dicintai, Allah mencintai. Di antaranya Allah mencintai amalan-amalan tertentu.
Amalan-amalan saleh Allah cintai. Seperti dalam hadis ini. Dan seorang berusaha melakukan amalan yang dicintai oleh Allah agar dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya ayul amali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat pada waktunya, kemudian berbakti pada orang tua, kemudian jihad fisabilillah. Nah, ini kenapa saya sampaikan karena ahlul bidah mereka tidak mengimani sifat mencintai. Kata mereka cinta maksudnya iradah, kehendak. Ini pembahasan tersendiri tapi mereka menolak sifat mencintai, sifat ridha ya. Mereka bilang enggak mungkin bagi Allah mencintai. Allah tidak bisa memiliki sifat apa? Mencintai. Ini akidah ahlul bidah, ini menyelisih akidah keumuman kaum muslimin. Kaum muslimin secara umum tidak ada masalah bagi mereka mengatakan Allah mencintai apa? Hambanya. Ada masalah? Enggak ada. Allah masih sayang sama kita. Allah cinta sama kita, Allah cinta sama dia ya. Kalau ahlul bidah enggak boleh kita bilang Allah sayang. Allah rahmat, tidak boleh maha penyayang itu enggak ada. Maha pengasih, maha penyayang itu enggak ada. Itu harus ditakwil menurut mereka. Maha berkehendak kebaikan bagi hambanya. Enggak boleh bilang maha penyayang. Harus ditakwil menjadi apa? Maha kehendak kebaikan bagi apa? Hambanya. Maha mencintai juga enggak boleh. Sama, nanti larinya kepada maha kehendak. Semuanya ditakwil karena otak mereka enggak bisa terima. Ini pembahasan dalam nanti apa? Tentu pembahasan tersendiri. Tapi Allah ridha juga enggak bisa. Nanti akan disebutkan sifat ridha nanti setelah ini. Allah ridha, Allah suka. Enggak bisa, mereka enggak bisa, otak mereka enggak terima. Kata mereka kalau enggak bisa. Terus maksudnya adalah berkehendak. Kenapa enggak bisa terima Allah sayang, Allah cinta, Allah ridha? Karena sayang, cinta, ridha sifat makhluk. Kalau kita bilang Allah cinta, sayang, ridha, kita samakan Allah dengan makhluk. Lalu terus bagaimana? Ya kita bilang Allah irada, Allah berkehendak. Nah, kita bantah ya. Sama saja, makhluk juga berkehendak enggak? Ya kalau kamu bilang Allah berkehendak, makhluk juga berkehendak. Akhirnya mereka ngeles, mereka bilang kehendak Allah tidak sama dengan kehendak makhluk. Kita bilang sama, cinta Allah tidak sama dengan cinta makhluk, sama terus gimana? Taib. Di sini dalil bahwasanya Allah memiliki sifat mencintai, di antara Allah mencintai amalan-amalan tertentu ya. Dan seorang berusaha melakukan amalan yang dicintai oleh Allah agar dia dicintai oleh Allah. Dia melakukan amalan yang disukai oleh Allah agar dia dicintai oleh Allah. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kecintaanmu dan cinta kepada orang yang mencintaimu. Dan aku mohon kepada Engkau amalan ya yang bisa mendekatkan aku untuk meraih kecintaanmu. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Aku minta agar aku suka melakukan suatu amalan yang mendekatkan aku kepadamu. Jadi siapa yang melakukan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencintainya. Faedah dari hadis ini juga bagaimana para salaf dahulu, para sahabat, mereka memahami skala prioritas. Makanya dalam banyak hadis mereka bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai? Ya Rasulullah, Islam apa yang terbaik? Ya Rasulullah, Muslim apa yang terbaik? Ya Rasulullah, amalan apa yang mudahkan aku masuk surga? Mereka bertanya-tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan skala prioritas. Kenapa? Karena mereka semangat beramal. Karena mereka tahu bahwasanya kemampuan mereka untuk beramal terbatas. Umur mereka terbatas, kemampuan mereka terbatas, iman naik turun, terkadang semangat, terkadang malas. Maka mengenal skala prioritas itu penting. Sehingga kita tidak, benar kita bisa beramal apa saja, tapi umur kita terbatas, waktu kita terbatas, kemampuan kita terbatas, semangat kita juga terbatas, semangat terbatas. Makanya ketika kita mengetahui amal yang terbaik bisa kita lakukan. Di antaranya ini, ayul amali ahabbu ilallah. Amal apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Apa yang dimaksud salat ala waqtiha? Itu salat di atas waktunya. Ini ada wallahu alam bisawab, ada dua pendapat. Pendapat pertama yang menafsirkan as-salatu ala waqtiha maksudnya salat di awal waktu. Mereka berdalil dengan riwayat yang lain itu as-salatu li waqtiha, salat untuk waktunya. Artinya begitu masuk salatlah. Seperti aqimis salata liduluki syamsi. Salatlah ketika tergelincirnya matahari. Jadi maksudnya di awal waktu ya. Mereka tafsirkan dengan as-salatu ala waqtiha adalah salat di awal waktu. Bukan maksudnya salat pada waktunya ya. Zuhur salatnya dari sekarang azan zuhur jam berapa? Jam 12 kurang
kurang 10. Adzan asar 15. Sekarang saya baru datang tadi malam. Saya belum ketemu zuhur sama asar. Saya baru pulang safar tadi malam. Taruhlah jam 3 sama jam 12. Bukan berarti salat ala waktiha maksudnya kita salat zuhur jam 2, jam 1 enggak. Maksudnya as-salatu ala waktiha salat di awal waktu. Ini maksudnya. Ini tafsiran pertama dan ini kebanyakan ulama menafsirkan demikian. Salat ala waktiha salat yang di awal waktu dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Salat di awal waktu. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala pendapatnya as-salatu ala waktiha maksudnya salat di waktu yang dicintai. Maksudnya ala waktiha itu waktu salat di waktu yang dicintai. Karena tidak semua salat di awal waktu dicintai. Ada salat yang diakhirkan yang dicintai juga. Contohnya adalah salat Isya. Salat Isya yang paling disukai oleh Allah adalah diakhirkan. Diakhirkan. Jadi seandainya kita misalnya di Masjid Ukhuwah ini kita sepakat salat Isya jam 9 malam boleh. Dan itu lebih baik. Cuma enggak ada yang datang ya. Lebih baik. Karena Rasulullah SAW suka salat di akhir waktu. Nah, kata Syekh Utsaimin, kalau begitu adapun perempuan bisa dikerjakan karena perempuan ngerjain salat di rumah. Kalau mereka salat jam 9 malam itu lebih baik bagi mereka. Yang penting jangan sampai ketiduran. Kemudian ada juga salat lain yang waktunya bisa ditunda seperti salat zuhur ketika di musim panas, ya. Rasulullah SAW memerintahkan untuk abridu bis salat, yaitu tundalah salat zuhur. Ini ketika di zaman Nabi SAW ketika musim panas, begitu azan zuhur tidak langsung salat, ditunda sampai menjelang asar. Ketika mulai dingin, karena itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena lebih khusyuk ketika salat saat tersebut. Intinya Syekh Utsaimin mengatakan kita kembali tetap pada lafaz zahir hadis, yaitu salat yang amal yang paling disukai adalah salat pada waktu yang disukai oleh Allah, yaitu di awal waktu kecuali dua salat tadi, salat Isya di akhir waktu dan salat zuhur kalau di musim panas agar ditunda. Namun sekarang orang tidak mempraktekannya karena salat zuhur sekarang juga di misalnya di Arab Saudi pakai AC, jadi orang tetap salat di awal waktu. Baik, jadi di antara ibadah yang agung salat di awal waktu. Kita jangan tunda-tunda salat kecuali ada maslahat yang besar. Kalau bisa begitu azan segera kita salat. Dan al-mubadarah bersegera melakukan amal saleh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad fi sabilillah maksudnya berjihad karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan fi sabilillah. Apa tujuan yang dimaksud dengan jihad fi sabilillah? Litakuna kalimatullahi al-ulya, yaitu agar dia berjihad untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, rajulun seorang berperang ya liyuzkar, agar dikenang. Rajulun qatala liyura makanuhu." Ya Rasulullah, ada seorang berperang agar diketahui kedudukannya. Ya Rasulullah, rajulun qatala syaja'atan. Ya Rasulullah, seorang berperang untuk menunjukkan keberaniannya. Ya Rasulullah, rajulun qatala hamiyatan. Ada seorang berperang untuk membela sukunya murni. Ayu dzalika fi sabilillah. Mana di antara mereka ini yang karena Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah." Siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, itulah yang fi sabilillah. Selainnya bukan. Dalam satu hadis yang riwayatnya lemah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba qatilin baina saffain, Allahu a'lamu bi niyatihi." Betapa banyak orang yang terbunuh di antara dua pasukan perang, Allah lebih tahu tentang niatnya. Makanya namanya jihad harus fi sabilillah, harus karena Allah, bukan karena duniawi, bukan karena untuk dikenang, untuk dikatakan pahlawan, dikatakan jagoan, untuk hanya sekedar bela-bela ta'assub, fanatik terhadap suku, fanatik terhadap daerah, enggak. Tapi harus karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalil bahwasanya berbakti kepada orang tua lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Dan kita tahu bahwasanya jihad fi sabilillah adalah amalan yang luar biasa beratnya. Maka saya perlu gambarkan tentang beratnya berjihad fi sabilillah agar kita tahu betapa agungnya berbakti kepada kedua orang tua. Jihad fi sabilillah, apa yang kita lakukan? Mengorbankan jiwa. Yang paling kita cintai dalam diri ini jiwa kita. Kita ingin selamat, kita ingin hidup. Ya. Makanya kalau kita sakit sudah bingung kan? Sakit. Mengeluarkan duit banyak supaya bisa apa? Sehat. Untuk menyelamatkan jiwa kita. Ya.
Kemudian kita juga dalam jihad kita berkorban harta. Kita perang bawa harta, mungkin kita terbunuh, harta kita diambil, pedang kita mungkin indah diambil, kuda kita mungkin diambil, kita bicara zaman dahulu. Kemudian kalau kita berjihad, kalau kita mati, anak kita jadi yatim, istri kita jadi janda. Ibu kita jadi kehilangan anaknya. Kakak adik kita kehilangan saudaranya. Ini perkara yang menyedihkan. Artinya yang merasakan pengorbanan bukan cuma kita, bahkan orang-orang di sekitar kita, anak kita juga berkorban dengan kehilangan ayahnya, istri kita berkorban dengan kehilangan apa? Suaminya, orang tua kita berkorban kehilangan anaknya, kemudian saudara-saudara kita berkorban dengan kehilangan saudaranya. Ya. Jadi jihad ini amalan yang berat. Belum jarak yang ditempuh, mungkin berjalan jauh, kemudian setengah mati tidak makan tidak enak, minum tidak enak, kemudian setengah mati bersembunyi, berjalan, bergerak, luar biasa. Ini semua ibadah yang sangat agung. Ternyata lebih agung berbakti kepada kedua orang tua. Maka saya gambarkan ini supaya kita semangat. Kita boleh suruh jihad, mungkin kita malas, capek, pergi jauh-jauh, mikul senjata, berat. Sekarang ada orang tua masih hidup, sudah berbakti sama orang tua. Makanya ketika ada seorang laki minta izin kepada Nabi SAW untuk jihad, maka Rasulullah SAW berkata, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka dia berkata, masih ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, fafihima fajahid, maka berjihadlah engkau untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Isyarat bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua merupakan apa? Jihad. Bahkan dia lebih agung daripada jihad fisabilillah. Dan berbakti kepada orang tua juga butuh perjuangan. Ada pengorbanan waktu, pengorbanan perasaan, pengorbanan uang, materi, ya. Namun seorang harus tahu skala prioritas. Ternyata berbakti kepada orang tua lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Baik, kita lanjut hadis kedua. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah SAW bersabda, ridha Rabb fi ridhal walid. Keridhaan Allah sesuai dengan keridhaan al-walid, orang tua, ayah dan ibu. Wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid, atau sukhtur Rabbi bisa dibaca dengan dua. Sakhat atau sukhtu. Wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid, dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan kedua orang tua, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan keridhaannya dengan keridhaan kedua orang tua, dan Allah menggandengkan, mengkaitkan kemurkaannya dengan kemurkaan kedua orang tua. Ini dalil bahwasanya seorang berusaha tidak mengapa dia melakukan amal saleh untuk menyenangkan orang tuanya, dan tidak dikatakan dia riya selama dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ingin menyenangkan orang tua supaya dipuji oleh Allah, supaya dipuji oleh orang tuanya, supaya disenangi oleh orang tuanya, enggak ada masalah. Selama dia niatkan melakukannya karena apa? Karena Allah yang suruh, karena Nabi yang suruh. Kalau kau mau diridhai oleh Allah, hendaknya orang tuamu meridhoimu. Maka dia melakukan kegiatan yang menyenangkan orang tuanya. Agar orang tuanya senang sama dia, orang tua bangga sama dia, orang tua senyum kalau ketemu orang tua, kalau cerita tentang dia dengan bangganya. Nah, apa? Dia cari muka sama orang tuanya. Dia cari muka sama orang tuanya. Tapi niatnya karena apa? Karena Allah, bukan semata untuk dipuji oleh orang tuanya. Tapi dia melakukan demikian karena Allah yang suruh untuk dipuji oleh orang tuanya, disanjung oleh orang tuanya, disenangi oleh orang tuanya. Karena kalau orang tuanya ridho kepada dia, maka dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang tuanya marah sama dia, maka Allah pun akan murka sama dia. Ini menunjukkan tentang agungnya berbakti sama orang tua dan bahayanya durhaka kepada orang tua. Ya. Oleh karenanya betapa banyak orang yang sukses di atas muka bumi ini karena keridhaan orang tua. Sebagai perkataan seorang penyair, ridhauki sirru taufiqi. Keridhaanmu wahai ibuku adalah kunci rahasia keberhasilanku. Dan kalau kita lihat banyak orang yang teman-teman orang-orang sukses di balik kesuksesannya karena dia disayang oleh apa? Ibunya. Didoain oleh ibunya, diperhatikan oleh ibunya. Itu banyak terjadi. Apakah dia sebagai seorang dai, apakah dia sebagai pejabat, apakah dia sebagai pengusaha. Kita lihat ternyata dia sangat perhatian sama orang tuanya. Ternyata dia sangat berbakti kepada orang tuanya. Maka Allah berikan dia ganjaran yang didahulukan dengan kesuksesan di dalam kehidupan dunia sebelum lagi dia mendapatkan kesuksesan di akhirat kelak. Tapi mungkin sampai di sini saja.
ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.